Pembahasan buku paket Matematika kelas 8 SMP atau MTS semester 2 tahun edisi revisi 2017. Bab 6, Teorema Pitagoras. Uji kompetensi 6 halaman 45 soal uraian. Tentukan nilai A pada gambar berikut. Baik, jadi di sini yang ditanyakan ini adalah nilai untuk A. Maka di sini untuk segitiga siku-siku berlaku rumus teorema Pitagoras bahwa di sini sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Sehingga di sini 3A plus 4 dikalikan dengan 3A plus 4 sama dengan A plus 4 dikali A plus 4 ditambah 3A plus 2 kuadrat, ini adalah 3A plus 2 dikalikan 3A plus 2. Sehingga di sini menjadi 9A kuadrat, kemudian 12A, kemudian 12A, kemudian 16, sama dengan A kuadrat, kemudian 4A, kemudian 4A, kemudian 16, plus 9A kuadrat, kemudian 6A, kemudian 2 dikali 3A hasilnya 6A, 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka dari sini bisa kita sederhanakan dengan cara di sini 9A kuadrat dan 9A kuadrat ini bisa kita coret karena apabila kita pindah salah satu hasilnya nanti 9A kuadrat dikurangi 9A kuadrat. Kemudian untuk 12A ini juga bisa kita coret dengan 6A plus 6A apabila di sini dijumlah 12A dipindah salah satu hasilnya nanti 12A dikurangi 12A. Kemudian di sini 16 dan 16 juga bisa kita coret. Sehingga di sini menjadi 12A sama dengan A kuadrat plus 4A plus 4A kemudian plus 4. Karena di sini yang bisa dijumlahkan ini adalah plus 4A plus 4A. Hasilnya adalah plus 8A. Kemudian untuk 12A apabila dipindah ke ruas kanan hasilnya nanti itu adalah min 4A. Maka di sini hasilnya adalah A kuadrat min 4A plus 4 sama dengan 0. Kemudian di sini untuk mencari nilai A kita juga bisa untuk dengan cara memfaktorkan, namun di sini saya memilih menggunakan rumus ini. Ini adalah rumus ABC, biasa disebut seperti itu, sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Untuk teman-teman yang terbiasa dengan menggunakan pemfaktoran, ini juga bisa diselesaikan dengan pemfaktoran. Maka di sini untuk min B ini adalah min 4, kemudian plus minus B kuadrat min 4 kuadrat min 4, A di sini 1, kemudian untuk C di sini 4. Kemudian dibagi dengan 2A, 2 dikali 1. Sehingga di sini menjadi 4 plus minus akar dari 16 dikurangi 16, hasilnya ini nanti 0. Kemudian dibagi 2 dikali 1 hasilnya 2. Sehingga di sini karena di sini akar 0 hasilnya 0, maka ini kita abaikan saja sehingga di sini 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi di sini untuk nilai A itu adalah 2 dan apabila di sini kita coba dengan mensubstitusikan A dengan 2, hasilnya nanti ini adalah 10, kemudian di sini adalah 6, kemudian di sini adalah 8. Ini membentuk segitiga siku-siku. Sehingga di sini jelas terbukti untuk nilai A itu adalah 2. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Tentukan apakah segitiga ABC dengan koordinat A min 22, B min 16, dan C 35 adalah suatu segitiga siku-siku. Jelaskan. Baik, untuk soal nomor 2 ini kita akan menyelesaikan dengan cara membuat koordinat titik-titiknya. Caranya adalah seperti ini. Misalkan ini adalah sumbu koordinat, maka di sini untuk titik A min 22, B min 16, dan C 35, titiknya masing-masing berada di sebelah sini. Di sini bisa teman-teman lihat min 22, min 16, dan 35. Maka apabila ketiga titik ini dihubungkan, ini teman-teman pasti sudah tahu jawabannya bahwa ini membentuk segitiga siku-siku dengan di sini siku-sikunya berada di sudut B. Jadi di sini bisa teman-teman lihat ini adalah sudut siku-sikunya. Kenapa di sini siku-sikunya?
Ini bisa teman-teman lihat jarak ini dengan jarak ini adalah sama. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Buktikan bahwa A kuadrat min B kuadrat, kemudian 2AB dan A kuadrat plus B kuadrat membentuk triple Pythagoras. Baik, jadi di sini apakah ini membentuk triple Pythagoras? Kita cari terlebih dahulu untuk sisi yang paling panjang. Untuk sisi yang paling panjang jelas di sini A kuadrat plus B kuadrat. Maka ini adalah sisi miringnya. Untuk alas dan tinggi ini bisa dibolak-balik, bisa ini alasnya atau ini tingginya, bisa ini alasnya atau ini tingginya. Sehingga di sini berlaku rumus sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat plus tinggi kuadrat. Maka di sini kita kuadratkan sehingga A kuadrat plus B kuadrat dikali A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 2AB dikali 2AB plus A kuadrat min B kuadrat dikali A kuadrat min B kuadrat. Sehingga di sini menjadi A pangkat 4, kemudian A kuadrat B kuadrat plus A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4. Kemudian apabila dikalikan, ini juga 4 A kuadrat B kuadrat. 2 dikali 2, 4. A dikali A kuadrat, B dikali B kuadrat. Kemudian untuk yang ini sama dengan yang ini, cuma di sini hanya berbeda untuk di sini plus plus, di sini min min. Sehingga di sini untuk yang bisa dijumlahkan A kuadrat B kuadrat plus A kuadrat B kuadrat ini adalah 2 A kuadrat B kuadrat. Kemudian di sini untuk min A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat, maka di sini menjadi min 2 A kuadrat B kuadrat. Maka di sini 4A kuadrat B kuadrat dikurangi 2A kuadrat B kuadrat, hasilnya adalah 2A kuadrat B kuadrat. Bisa dilihat di sini teman-teman untuk ruas kiri dan ruas kanan ini jawabannya sama. A pangkat 4, A pangkat 4, 2A kuadrat B kuadrat, 2A kuadrat B kuadrat, B pangkat 4. Sehingga karena di sini sama, maka di sini terbukti Pythagoras. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Persegi ABCD mempunyai panjang sisi 1 satuan dan garis AC adalah diagonal. Baik, jadi di sini bisa dilihat untuk panjang sisinya 1 satuan. Jadi di sini semuanya 1. Kemudian untuk AC ini adalah diagonal. Untuk soal yang A, bagaimana hubungan antara segitiga ABC dan segitiga ACD? Baik, jadi di sini hubungan antara segitiga ABC dan ACD ini merupakan segitiga yang sama. Atau di sini bisa kita tulis segitiga ABC dan segitiga ACD ini adalah segitiga yang kongruen. Kemudian untuk B, tentukan besar sudut-sudut pada salah satu segitiga di samping. Baik, jadi di sini untuk besar sudutnya. Untuk sudut B dan sudut D di sini jelas ini siku-siku 90 derajat. Kemudian karena di sini AB sama dengan BC, maka di sini adalah 45 dan 45. Begitu pula untuk DC dan AD di sini karena sama-sama 1, maka di sini 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Maka di sini untuk sudut-sudutnya bisa kita tulis sudut ABC di sini 90 derajat, BAC di sini 45 derajat, ACB di sini 45 derajat. Atau di sini ADC 90 derajat, kemudian CAD di sini 45 derajat dan ACD di sini 45 derajat. Kemudian untuk soal yang C, berapakah panjang diagonal AC? Jelaskan. Baik, jadi di sini untuk panjang diagonal AC itu adalah akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat. Atau di sini 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Hasilnya adalah akar 2. Jadi di sini untuk AC ini akar 2. Kemudian untuk yang D, misalkan panjang sisi persegi ABCD 6 satuan. Apakah yang berubah dari jawabanmu pada soal B dan C? Jelaskan. Baik, jadi di sini karena untuk panjang sisinya ABCD 6 satuan, artinya di sini untuk
Panjang sisinya di sini berubah menjadi 1,5. Kemudian untuk yang berubah dari soal B dan C, untuk yang B di sini untuk besar sudutnya masih sama. Kemudian untuk diagonalnya di sini berubah. Untuk diagonalnya ini menjadi 1,5 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat, hasilnya adalah 2,25 ditambah 2,25, hasilnya adalah akar 4,5. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Tentukan nilai X dari gambar di bawah ini. Baik, jadi di sini untuk nilai X bisa dilihat ini adalah tinggi dari segitiga. Maka di sini pertama-tama ini akan kita beri terlebih dahulu untuk masing-masing sudutnya. Ini ada A, B, C, dan D. Maka sebelum kita mencari CD atau DC, ini terlebih dahulu kita akan mencari nilai untuk AB. Untuk AB sendiri ini adalah sisi miring dari segitiga karena di sini sisi yang terpanjang, di sini siku-siku. Sehingga di sini AC kuadrat plus BC kuadrat. Maka di sini 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat ini adalah 225, 8 kuadrat 64, maka apabila dijumlah hasilnya 289. Sehingga akar dari 289 itu adalah 17. Jadi di sini AB itu adalah 17. Kemudian untuk mencari nilai X, kita menggunakan perbandingan dari luas. Jadi di sini luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABC, di mana di sini rumusnya sama, alas kali tinggi dibagi 2. Dengan di sini untuk yang sebelah kiri, alas dan tingginya itu adalah AB dikalikan dengan CD. Kemudian untuk ruas kanan, alas kali tingginya itu adalah AC, sehingga di sini 15 dikalikan dengan BC, sehingga di sini 8. Maka di sini karena sama-sama dibagi 2, sehingga di sini duanya bisa kita coret, sehingga 17 dikali X sama dengan 8 dikali 15, hasilnya 120. Sehingga di sini untuk nilai X 120 dibagi 17, ini bisa teman-teman buat menjadi desimal, atau bisa juga teman-teman buat menjadi pecahan campuran. Ini saya ubah saja menjadi pecahan campuran, sehingga menjadi 71/17. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Tentukan keliling segitiga ABC di bawah ini. Baik, jadi di sini bisa dilihat untuk keliling segitiga ABC, ini ada sudut-sudutnya, kemudian di sini ada 8. Maka di sini sebelum kita mencari untuk sisi-sisinya, ini akan kita lengkapi terlebih dahulu untuk sudut-sudutnya. Jadi di sini sudut siku-siku 90-90. Kemudian untuk segitiga yang ini karena sudah ada 90 dan 60, maka di sini 30 derajat. Karena di sini jumlah sudutnya 180 derajat. Kemudian untuk yang atas karena ini sudah ada 30 dan di sini siku-siku, maka ini 60 derajat. Kemudian untuk sisi-sisinya dengan di sini menggunakan sudut-sudut, ini berlaku sebuah rumus, sebuah perbandingan bahwa untuk segitiga ABD di sini ada 30, 90 dan 60 derajat. Ini saya tulis dengan K, L dan M. Maka di sini berlaku perbandingan 1, 2 akar 3. Kemudian untuk ACD segitiganya ini saya tulis dengan KMN. Ini berlaku perbandingan 1, 2 akar 3. Kemudian di sini untuk garis X, kenapa di sini 1 dan di sini akar 3 ini berbeda? Karena ini hanya perbandingannya saja. Sehingga di sini untuk X-nya nanti, semisal ini 10, 10 ini adalah 1 dalam segitiga ABD. Dan 10 itu adalah akar 3 dalam segitiga KMN. Jadi di sini untuk 1 dan akar 3 ini nilainya sama, ini hanya perbandingan untuk X-nya di segitiga KLM dan KMN. Untuk lebih lengkapnya ini akan kita jawab terlebih dahulu agar di sini lebih mudah dipahami. Jadi di sini kita memakai perbandingan bahwa di sini AB atau 8
per KL atau per 2 sama dengan X atau AD per KM atau di sini per 1. Sehingga di sini X dibagi 1 hasilnya X, kemudian 8 dibagi 2 hasilnya 4. Sehingga di sini 4 bisa dilihat di sini apabila 1 itu adalah 4, maka 2 itu adalah 8. Kemudian akar 3 itu adalah akar 3 dikali 4, sehingga hasilnya 4 akar 3. Kemudian untuk AC dan DC, semisal di sini kita mencari untuk CD atau DC, maka di sini AD per KM atau di sini 4 per akar 3 sama dengan CD per MN. Jadi di sini CD per 1. Jadi di sini KM-nya yang dipakai bukan 1 ini, melainkan yang akar 3 ini. Karena di sini akar 3 ini berlaku untuk segitiga ini, dan 1 ini perbandingan yang berlaku di segitiga ini. Sehingga di sini untuk CD sama dengan 4 per akar 3. Atau di sini bisa kita rasionalkan penyebutnya dengan di sini kita kalikan dengan akar 3 per akar 3 sehingga menjadi 4 akar 3 per 3. Sehingga di sini untuk DC ini adalah 4 akar 3 per 3. Maka di sini 2, tinggal di sini 4 kita kalikan 2 sehingga menjadi 8 akar 3 per 3. Maka di sini untuk kelilingnya bisa kita jumlahkan semuanya. Ini ada 8, 4 akar 3, kemudian 4 akar 3 per 3, dan 8 akar 3 per 3. Sehingga di sini karena penyebutnya sama, ini bisa kita jumlahkan, sehingga menjadi 8 ditambah 4, atau di sini 4 ditambah 8, hasilnya 12 akar 3 per 3. Kemudian di sini 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Sehingga di sini 4 akar 3 ditambah 4 akar 3 hasilnya 8 akar 3. Sehingga di sini untuk kelilingnya ini adalah 8 ditambah 8 akar 3. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Sebuah air mancur terletak di tengah perempatan jalan di pusat kota. Mobil merah dan mobil hijau sama-sama melaju meninggalkan air mancur tersebut. Mobil merah melaju dengan kecepatan 60 km per jam, sedangkan mobil hijau 80 km per jam. Untuk soal yang A, buatlah tabel yang menunjukkan jarak yang ditempuh kedua mobil dan jarak kedua mobil tersebut setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Gambarkan perubahan jarak tersebut. Baik, jadi di sini untuk tabelnya kurang lebih seperti ini. Dengan di sini M ini adalah merah, H ini adalah hijau. Jadi di sini mobil merah melaju dengan kecepatan 60 km per jam dan hijau 80 km per jam. Dengan di sini untuk 1 jam ini ditempuh 60 untuk jarak yang ditempuh, 2 jam 120, 3 jam 180. Sedangkan untuk hijau ini 1 jam 80, 2 jam 160, 3 jam 240. Kemudian untuk jarak kedua mobil tersebut, untuk jaraknya di sini 1 jam 20 km, 2 jam di sini jaraknya 40 km, dan 3 jam 60 km. Kemudian untuk soal yang B, misalkan mobil merah melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Setelah 2 jam, jarak antara kedua mobil 100 km. Berapakah kecepatan mobil hijau pada saat itu? Keterangan, jarak kedua mobil yang dimaksud adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedudukan dua mobil tersebut. Baik, jadi di sini kurang lebih ini bisa teman-teman lihat. Untuk 2 jamnya, mobil merah melaju dengan kecepatan 40 km. Sehingga di sini 1 jam 40 km, 2 jam 80 km, dan 3 jam 120 km. Sedangkan di sini setelah 2 jam jarak kedua mobil 100 km. Jadi di sini jarak keduanya ini adalah 100 km. Maka di sini 2 jam mobil hijau ini harus menempuh
jarak 180 km. Kemudian yang ditanyakan berapakah kecepatan mobil hijau pada saat itu? Maka di sini kecepatan mobil hijau ini adalah 90 km. Sehingga di sini memenuhi apa yang dimaksud di soal yang B. Dengan di sini jarak kedua mobil 100 km pada 2 jam. Sehingga berapakah kecepatan mobil hijau melaju saat itu? 90 km. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Perhatikan gambar segitiga ABC di bawah ini. Baik, jadi di sini ada segitiga ABC dengan di sini untuk tingginya ini adalah CD. Tentukan keliling segitiga ACD. A, C, D. Jadi di sini kelilingnya. Sebelum kita mencari kelilingnya, ini akan kita lengkapi terlebih dahulu untuk sudut-sudutnya. Sehingga di sini berlaku rumus sama dengan soal nomor 6 tadi. Di mana di sini 90, 30, 60. Ini adalah 1, 2 akar 3. Dan 30, 60, 90. 1, 2 akar 3. Maka di sini untuk mencari keliling segitiga ACD ini akan kita cari terlebih dahulu. Untuk KL karena di sini AD ini 1, perbandingannya 8 itu adalah 1. Maka di sini 2 itu adalah 16 atau di sini bisa kita tulis AD per ML atau LM sama dengan AC per KL atau di sini bisa kita tulis untuk AD 8 LM 1 sama dengan AC per 2 sehingga di sini untuk AC 8 dikali 2 hasilnya 16 sehingga di sini untuk akar 3 ini adalah 8 akar 3. Sebelum kita mencari keliling segitiga ACD, ini akan kita lengkapi terlebih dahulu. Karena di sini 1 itu adalah 8 akar 3, maka di sini 2 ini adalah 8 dikali 2, hasilnya 16 akar 3. Dan untuk MN di sini akar 3, sehingga 8 akar 3 dikali akar 3. Hasilnya itu adalah 3 dikali 8 sama dengan 24. Sehingga di sini untuk soal yang A, tentukan keliling segitiga ACD. Keliling segitiga ACD ini adalah 8 ditambah 16 ditambah 8 akar 3. Sehingga yang bisa dijumlahkan ini adalah 8 ditambah 16, hasilnya 24 plus 8 akar 3. Kemudian untuk yang berikutnya untuk soal yang B, apakah hubungan antara keliling segitiga ACD dan segitiga ABC? Baik, jadi di sini bisa teman-teman lihat untuk keliling segitiga ACD, ACD segitiganya yang ini, yang kecil ini, dengan segitiga ABC, ABC segitiganya yang besar ini. Maka di sini untuk keliling segitiga ACD ini adalah 8 ditambah 16 ditambah 8 akar 3. Sementara untuk segitiga ABC ini ada 24, 24 ini. Kemudian 8, jadi 24 ditambah 8. Kemudian ditambah 16, kemudian ditambah 16 akar 3. Sehingga di sini 8 ditambah 16 hasilnya adalah 24. Dan untuk 24 ditambah 16 ditambah 8 hasilnya 48. Jadi di sini hubungan dari kedua ruas ini 24 di sini 48, 8 akar 3 di sini 16 akar 3, maka hubungannya adalah 1:2. Jadi di sini segitiga ACD dibandingkan segitiga ABC ini perbandingannya kelilingnya itu adalah 1:2. Kemudian untuk yang C, apakah hubungan antara luas segitiga ACD dan segitiga ABC? Jadi di sini untuk perbandingan luas dari segitiga ACD dan segitiga ABC, ini luasnya itu rumusnya sama, alas kali tinggi dibagi 2, di sini berlaku untuk keduanya.
Untuk segitiga ACD, alasnya di sini 8 dan untuk tingginya di sini 8 akar 3. Kemudian untuk segitiga ABC, di sini alasnya ini adalah 24 ditambah 8. Hasilnya di sini 32, kemudian untuk tingginya di sini sama 8 akar 3. Sehingga di sini 8 akar 3 dibagi 2, 8 akar 3 dibagi 2 ini bisa kita coret. Sehingga perbandingannya menjadi 8 dibanding 32, ini adalah 1:4. Jadi di sini perbandingan antara luas segitiga ACD dengan segitiga ABC yang besar ini, perbandingan luasnya 1:4. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Gambar di bawah ini merupakan balok ABCD EF GH dengan panjang berturut-turut 10 desimeter, lebar 6 desimeter, dan tinggi 4 desimeter. Titik P dan H berturut-turut merupakan titik tengah dari AB dan FG. Jadi di sini P ini adalah titik tengah dari AB dan FG. Jika seekor laba-laba berjalan di permukaan balok dari titik P ke titik H, tentukan jarak terpendek yang mungkin ditempuh oleh laba-laba. Baik, jadi di sini apabila ini adalah laba-laba yang berjalan dari P ke H, maka di sini kita lengkapi terlebih dahulu untuk baloknya. Di sini untuk AB 10, kemudian BC 6 dan tingginya di sini 4. Sehingga di sini kita memakai garis bantu agar di sini lebih mudah. Di sini sudah ada P, H, maka di sini saya tambahkan R. Sehingga di sini untuk pertama-tama ini garis bantunya. Laba-laba yang berjalan dari P ke Q ini bisa melewati beberapa pilihan. Namun sebelumnya ini akan kita beri terlebih dahulu untuk panjangnya. Di sini untuk QR 4, untuk PB di sini 5 dan untuk BR di sini 3. Jadi ini setengahnya dari AB, setengahnya dari BC. Maka di sini untuk laba-labanya ini bisa melewati jalan PFQ. Jadi di sini P ke F kemudian ke Q, atau yang kedua bisa melewati PBQ. P ke B kemudian ke Q. Dari dua pilihan ini akan kita jawab semuanya. Kita cari manakah di sini yang terpendek. Pertama-tama ini kita mulai mencari untuk BQ. BQ sebelah sini. Untuk BQ ini adalah BR kuadrat ditambah QR kuadrat dalam bentuk akar. Sehingga di sini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 9 ditambah 16 hasilnya akar 25. Maka di sini untuk BQ ini adalah 5. Sehingga di sini untuk PBQ, PBQ ini adalah 5 ditambah 5 hasilnya 10. Kemudian untuk PFQ, untuk PF ini kita cari terlebih dahulu. PF sama dengan BB kuadrat ditambah FB kuadrat. Jadi di sini ditambah dengan FB kuadrat. Untuk FB kuadrat di sini 4, BB kuadrat di sini 5, 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16. Apabila dijumlah hasilnya 41. Atau di sini apabila kita buat desimalnya ini sekitar 6,403 sekian. Jadi di sini belum sampai ke 7. Karena di sini apabila 7 itu adalah 49. Sehingga di sini untuk PFQ, untuk PF di sini 6,403, untuk FQ ini adalah 3, sehingga apabila dijumlah hasilnya 9,403 sekian. Terbukti di sini jarak terpendeknya ini adalah PFQ. Karena di sini hanya 9, tidak sampai 10. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 10.
Pada gambar di bawah ini ketiga sisi sebuah segitiga siku-siku ditempel setengah lingkaran. Untuk yang A, tentukan luas setiap setengah lingkaran. Untuk yang B, bagaimanakah hubungan ketiga luas lingkaran tersebut? Baik, untuk soalnya ini akan kita rapikan terlebih dahulu agar di sini kita ada space untuk mengerjakan soal. Jadi di sini luas setiap setengah lingkaran, kita tahu bahwa luas lingkaran itu adalah PR kuadrat, maka untuk setengahnya ini adalah PR kuadrat dibagi 2. Sehingga di sini karena untuk luas setengah lingkaran, maka ini semuanya PR kuadrat dibagi 2. Maka di sini untuk pi-nya kita pakai 3,14 semuanya. Kemudian untuk R ini adalah setengah dari diameter. Sehingga di sini 5/2, 4/2, dan 3/2. Maka di sini 5/2 dikuadratkan 25/4, 4/2 dikuadratkan 16/4, dan 3/2 dikuadratkan 9/4. Kemudian untuk 3,14 semuanya dibagi 2, hasilnya adalah 1,57. Maka di sini 1,57 dikalikan 25/4 itu adalah 9,8125. 1,57 dikalikan 16/4, jawabannya 6,28. 1,57 dikali 9/4, jawabannya 3,5325. Jadi ini adalah luas setiap setengah lingkaran. Kemudian untuk yang B, bagaimanakah hubungan ketiga luas setengah lingkaran tersebut? Untuk hubungannya ini bisa kita pakai yang ini. Jadi bukan jawaban yang real, artinya di sini jawaban yang kita jadikan desimal tadi. Kita pakai saja yang ini. Kemudian di sini untuk perbandingannya karena di sini semuanya 1,57 dibagi 4 ini sama, maka di sini semuanya kita hilangkan sehingga di sini menjadi 25, 16, 9. Ini adalah perbandingan ketiga luas setengah lingkaran. Artinya di sini perbandingan luas setengah lingkaran dari ketiganya ini adalah sisi kuadrat dari segitiga. Karena di sini 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16, dan 3 kuadrat ini 9. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.